Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini hari Senin tanggal 24 Oktober kalau nggak salah, saya akan membahas beberapa masalah yang banyak ditanyakan oleh masyarakat luas terkait masalah-masalah politik ataupun pemerintahan menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kitab-kitab turas, kitab-kitab salaf yang muktabar, yang biasa dikaji di pondok pesantren salaf, sebagaimana kitab Bughyatul Mustarsyidin, Kifayatul Akhyar, ataupun Fathul Mu'in dan yang lainnya. Yang pertama, nanti saya akan membahas tentang status Presiden Indonesia. Apakah itu sudah menetapi syarat-syarat dalam Islam? Yang kedua, hukumnya taat pada pemerintahan yang sah. Yang ketiga, negara Indonesia ini khususnya Jawa, Betawi, apakah ini sudah termasuk daerah atau negara Islam? Yang terakhir, bagaimana pandangan Islam tentang negara Pancasila, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang pertama, bagaimana status presiden di Indonesia? Apakah sudah menetapi syarat-syarat menjadi sultan, menjadi imam? Karena apa? Karena dalam sebagian kitab, ada teman saya Kang Dadan Harempoy dari Harempoy menjelaskan bahwa syarat menjadi imam, syarat menjadi sultan itu ada 10. Di antara yang 10 itu harus adil, di antara yang 10 itu harus mujtahid mutlak. Padahal zaman sekarang sudah tidak ada mujtahid mutlak. Sedangkan Indonesia mulai dari presiden pertama Soekarno sampai presiden terakhir Jokowi, yang kiai itu cuma Gus Dur. Itu pun kan tidak sampai pangkat mujtahid mutlak. Bagaimana? Ya, ternyata banyak penjelasan-penjelasan di dalam kitab-kitab salaf yang menjelaskan status keadaan seperti di Indonesia ini, khususnya dalam kitab Ihya Ulumuddin, atau ada kitab yang lebih kecil yaitu kitab Kifayatul Akhyar. Saya bacakan, ini halaman 110 juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Kifayatul Akhyar, qala Al-Ghazali, Imam Ghazali berpendapat, wajtima'u hadhihi syurut, keberadaan syarat-syarat, maksudnya yang selayaknya ada bagi seorang imam, di antaranya mujtahid mutlak atau adil, muta'adzirun fi asrina, sangat sulit ditemukan pada zaman kami. Itu zaman Imam Ghazali. Kenapa sangat sulit? Karena kosongnya zaman anil mujtahid al-mustaqil, dari mujtahid mutlak. Jadi zaman sekarang ini sudah tidak ada mujtahid mutlak. Karena sudah tidak ada mujtahid mutlak, orang yang berilmu tinggi juga jarang, orang anu bertakwa 100% juga jarang, anu api. Fal wajhu tanfidu qodoi kulli man wala husultanun du syaukatin wa ingkana jahilan au fasikan. Dengan begitu maka boleh melaksanakan semua keputusan yang ditetapkan oleh raja, oleh presiden, oleh penguasa yang punya kekuatan, tentara, polisi, meskipun penguasa tersebut orang bodoh, meskipun penguasa tersebut orang fasik. Kenapa? Li'ala tata'attola masolihul muslimin, supaya kepentingan umat Islam, terutama yang berhubungan dengan ekonomi, dengan dunia, dengan sosial, tidak tersia-sia, tidak rusak. Itu menurut pendapat Imam Rafi'i. Kata Imam Rafi'i, wa hadza ahsanu, ini adalah pendapat yang lebih baik. Berarti Indonesia sudah punya pemerintahan, ya. Di antara pemerintahan paling tinggi berarti dalam eksekutif adalah presiden. Sekarang masalahnya bagaimana ikut taat pada pemerintah. Ya. Berarti pemerintah sudah sepakat. NKRI dipimpin oleh presiden, kalau
Berarti ini sudah sah pemerintah, ada keterangannya dari Kitabus Salam. Sekarang bagaimana hukumnya mentaati perintah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Apakah wajib mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau tidak? Terus pemerintah kalau mengeluarkan hukum, apakah dibenarkan? Hukum negara Indonesia yang bersumber dari Undang-Undang 1945 dan Pancasila bisa dibenarkan? Ya, kalau kita melihat dari beberapa kitab salaf, wajib ikut peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, asal tidaknya pemerintah asal tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum-hukum agama. Yang kedua, betul bisa dibenarkan undang-undang yang dibuat pemerintah sesuai dengan syariat hukum-hukum agama, asal tidak bertentangan. Keterangannya dari kitab Bughyatul Mustarsyidin bab istisqa halaman 91. Walhasil kesimpulannya annahu tajibu ta'atul imam. Wajibnya masyarakat rakyat Indonesia mengikuti perintahnya seorang pemimpin pemerintah di dalam semua hal. Bima amarobi dinasadaya, di dalam semua yang diperintahkannya. Dohiron wa batinan, dohir batin, selagi yang diperintahkannya bukan perkara haram, bukan perkara makruh. Kalau perkara haram misalnya memerintahkan supaya mabuk-mabukan, ya tidak boleh diikuti, ya tidak boleh diikuti asal tidak makruh. Contoh, biasakan dalam aturan-aturannya pemerintah itu ada kewajiban memakai helm, kewajiban bersurat lengkap di jalan umum, mematuhi protokol kesehatan, ada kemaslahatan, membayar cukai penghasilan dan lain-lain. Nah, dalam kitab Bughiyah selanjutnya, fal wajib bila mana yang diperintahkan oleh pemerintah itu wajib, ya ta'akadu, maka perkara wajib tersebut menjadi semakin kuat. Semakin kuat, kewajibannya menguat. Pemerintah mewajibkan zakat, ya sudah wajib, jadi semakin kuat wajibnya. Kalau yang diperintahkannya sesuatu yang sunat seperti sholat istisqa, aslinya sholat sunat, tapi pemerintah, ya, Pak Jokowi misalnya kalau sekarang, atau bawahan-bawahannya memerintahkan, mewajibkan supaya sholat istisqa, maka sesuatu yang sunat tersebut dengan diwajibkan menjadi wajib. Bahkan sesuatu yang mubah, kalau pemerintah memerintah sesuatu yang mubah asal ada kemaslahatan, seperti memakai helm, bersurat lengkap, mematuhi protokol kesehatan, atau di sini dalam kitab ini dijelaskan seperti memerintah supaya meninggalkan merokok. Nah, kalau kita berpendapat merokok itu makruh, maka wajib meninggalkan merokok. Karena merokok itu menghinakan orang yang punya derajat tinggi. Waqad waqa'a, betul-betul terjadi. Cuma di Indonesia itu apakah menghimbau atau memerintahkan, saya kurang paham. Kayaknya tidak mewajibkan karena masih banyak di toko-toko kan tidak dilarang menjual cuma himbauan. Itu kalau diperintahkan. Terjadi pemimpin, presiden, raja memerintahkan bawahannya supaya membuat pengumuman larangan merokok di pasar-pasar, di tempat-tempat umum. Banyak masyarakat yang tidak mengikuti, banyak masyarakat yang tidak menghiraukannya, entah karena apa. Banyak masyarakat yang merokok, maka masyarakat tersebut jadi maksiat karena tidak mengikuti perintah dari pemerintah hanya untuk meninggalkan rokok. Kalau kita punya berpendapat ya, merokok itu adalah makruh. Wa yahrumu syurbuhu, maka merokok hukumnya haram. Kalau ada aturan larangan, diharamkan pemerintah, li amrihi kan diperintah. Itu sebagian keterangan yang menjelaskan tentang kita wajib
ikut pada pemerintah dohiron batinan selagi yang diperintahkannya itu tidak haram dan tidak makruh. Kalau haram dan makruh ya tidak wajib melaksanakannya, bahkan kita haram melaksanakannya. Terus yang ketiga juga saya akan membahas masalah statusnya negara Indonesia. Negara Indonesia ini apakah termasuk negara Islam atau bukan? Jawabannya nanti saya akan bacakan dalilnya dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Sesungguhnya negara kita Indonesia ini sebenarnya negara Islam. Karena apa? Karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, Belanda, Jepang, tapi nama negara Islam tetap selamanya. Contoh negara Spanyol. Spanyol itu atau bahasa lamanya negara Andalusia, tempat kelahiran Imam Malik, pernah dikuasai oleh pemerintahan Islam. Banyak orang-orang Islam yang pindah ke Spanyol, tapi direbut oleh orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim. Tetap negara Spanyol adalah hakikinya negara Islam, karena setiap negara yang pernah dikuasai Islam meskipun direbut oleh orang kafir, ya terutama Indonesia meskipun orang kafir kan sekarang dikuasai kembali oleh lebih dari 80% Islam, ya maka dihukum Islam. Masalah ya ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 13. Kullu mahallin, setiap tempat qadara muslimun yang orang muslim mampu untuk menempatinya. Seperti kita sekarang bisa menempati tempat di kampung-kampung, daerah-daerah di negara yang namanya Indonesia. Yasiru, maka tempat tersebut otomatis daru islamin, jadi negara Islam. Hukum-hukum Islam berjalan di waktu tersebut, wa ma ba'dahu, dan waktu-waktu setelahnya. Wa inin qata'a imtina'ul muslimin, meskipun mungkin kekuasaan orang-orang muslimin terputus, bistila'il kufari alaihim, dengan sebab menjajahnya orang kafir, menguasanya orang kafir, mencegahnya orang kafir, orang Islam masuk ke daerah tersebut, mengusirnya orang kafir dari daerah tersebut. Tapi meskipun begitu, ya, patas miatu daro harbin, negara tersebut dinamakan negara kafir harbi, itu hanya bentuknya saja, hanya rupa sanes hukum, nah hukumnya negara tersebut Islam. Maulima, maka jelas ana ardo Batawi, tanah Betawi yang nama dulunya Jakarta, sekarang Jakarta. Bahkan wa golibu bal goliba ardi Jawa, kebanyakan daerah-daerah Pulau Jawa, bahkan mungkin Kalimantan adalah negara Islam. Kenapa? Karena pernah dikuasai oleh orang-orang Islam sebelum orang-orang kafir. Ya, masa Raden Patah, masa Sunan Kalijogo, Komo, atau bahkan zaman sekarang alhamdulillah Indonesia dikuasai kembali oleh orang Islam. Itu saya ingat, alhamdulillah kita masih punya negara. Hubbul waton minal iman. Sebab orang tidak punya negara, maka sejarahnya akan hilang, maka hanya kekuatannya akan hilang. Sebagaimana Kurdi yang dulu dipenuhi oleh orang-orang hebat, tapi karena tidak punya negara maka hilang sejarahnya, kehebatannya hilang. Selanjutnya kedepannya karena waktu sudah siang, saya akan mengaji dengan bab yang lain. Ya, saya cukupkan sekian dulu. Masalah yang satunya tentang Indonesia negara Pancasila, perspektif Islam bagaimana, nanti akan dibahas di lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada perbedaan, ya berbeda dalam fikih ya biasa, berbeda dalam tauhid no. Ya, berbeda dalam fikih, kita harus menyikapi dengan rahmatan lil alamin. Kita hadapi dengan bijaksana, jangan sampai terjadi perpecahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.